Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifat Abdul Hakim untuk mencari inspirasi-inspirasi yang ada di dunia. Hal-hal yang dulunya tak layak diperbincangkan, sekarang saya akan memperbincangkannya. Kisah-kisah yang penuh dengan inspirasi tersebut akan kuak selengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan bagi kita semua. Dan inilah di channel Rifat Abdul Hakim. Oke bro, pada kali ini saya alhamdulillah di depan saya ini ada seorang bos lagi, pengusaha lagi. Dia itu salah satu ownernya Kopi Balaka. Bagaimanakah kisahnya, mengapa dia bisa sukses ini sampai saat ini? Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe aja, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi buat menjadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di share kepada teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa ya kamu. Oke. Dulu jalan siang kan? Siang. Oke. Perlu kalian ketahui, saya datang ke sini juga tadi udah pakai masker, udah pakai hand sanitizer, insya Allah alhamdulillah negatif. Aman ya? Aman ya. Cuma tadi ketika mau udah gak apa-apa, emang insya Allah baik-baik saja. Namanya Kang Torik ya kan? Muhammad Torik siapa? Sihabudin. Muhammad Torik Sihabudin. Muhammad Torik Sihabudin. Torik. Apa ya? Bintang yang mengantuk kalau nggak salah. Torik. Oke. Kang Torik ini adalah owner atau pemilik pengusaha mikro, mungkin nanti insya juga akan jadi makro, amin ya. Balaka Kopi. Oke. Kang Torik, saya manggilnya Kang siapa nih? Kang Udin. Kang Udin. Oke, untuk nama lu kenapa sih pengen dipanggil Kang Udin? Kenapa? Enggak Kang Torik atau Rik? Kenapa pengen dipanggil Udin? Kenapa? Pertama kalau dipanggil Torik, Ya. kan Rik gitu ya. Ya Rik. Asal jangan Rik. Makanya diambil nama belakang. Sihabudin. Din jadi Udin gitu. Sihabudin. Oke. Tapi ketika kamu dipanggil Udin emang fine ya? Fine. Jadi gak merasa anjis kenapa aku dipanggil Udin? Maksudnya kan Torik, tapi emang pengennya dipanggil Udin ya. Ada filosofinya gak, kenapa sih bisa dipanggil Udin? Atau emang kamu sendiri pengen memperkenalkan nama saya Udin, atau kamu sendiri yang memperkenalkan, atau orang-orang yang ngasih nama itu? Awalnya masuk sekolah, Ya. kan sekolah di boarding school lah gitu. Oh, boarding school. Kreatif. Boarding school kan banyaknya, hari ngaran-ngaran boarding school makanya anu di Aceh, anu di mana sekolah tadinya Ya. pesantren gitu lah. Oke. Anak pesantren. Ajib. Terus yang namanya Torik itu bukan saya doang. oh, Ada tiga orang manusia dengan nama yang sama. ya Torik. Masuk sekolah pertama salah kelas, SMPT kelas 3 Oh, salah kelas. Karena emang Torik di sini gitu. Padahal bukan Torik kamu. Nah, kelas 7A anu Torik, Ya. kelas 7B anu Torik. Ya. Oh, kurang teh didinya berada kelas 7B. Ya. Di kelas 7B. Masuklah ke kelas 7B. Jadi KM mereka teh. Oh, udah jadi KM, udah pemilihan KM. Ya. Ternyata saya wali kelas, mana malah ini dia di situ. Ketemu kumat dia jadi kelas, jadi KM. Nya balik pindah ke kelas 7A. Ternyata anu kelas 7B anu Torik teh orang Manado. Masuk ke kelas 7A, oh jadi rakyat udah biasa. Jadi jadi KM gitu. Jadi rakyat. Aku bersedih. Udahlah, panggilnya Udin kata teman teh. Udin. Awalnya sempat gak nerima. Sempat gak nerima. Hatinya berkecamuk. Aku gak mau jadi Udin. Oke, ayo Udin teh kesana pada waktu itu gitunya. Asa kampung pisan gitu lah.
tapi pada kali hadiahkeun oh mana halus sorry mana kan kopi di ketinggian sabaraha tiris udin udara dingin gitu ya. Udin itu udara dingin menurut perspektif Kang Udin ya, nggak tahu teman-teman lah. Oh, dan perspektif teman-teman juga, dan kamu pada saat itu menerima gitu, dengan berbeda ya. Waduh, dan bikin kaya lagi nya Udin oke, pada saat pengen dipanggil Kang Udin jadi bisa memilih si teman Akang contohnya ya. ngagerawan ke Abi Udin ngageterahan Abi Udin oh berarti apa ayeuna ya 6 tahun ke belakang lah. Kalau yang manggil Tori itu baru udah rumah gitunya baru udah ya. dari Tori itu ada juga yang manggil Oi keluarga dan teman-teman kecil. Kalau ada yang manggil Oi, kamu berarti guys apa aja yang hidung-hidung apa aja yang hidung oke. Jadi seperti itu filosofi Kang Udin. Dari nama saja sudah ada filosofinya. Bagaimana tentang kisah kopinya ya kan seperti ya. Punya kita berburu ilmu saja nih kenapa bisa sukses seperti ini. Baik Kang Udin, lulus SMA kan masih di pesantren ya. Oke, itu kerja dulu atau enggak? Atau langsung berwirausaha? Pernah kerja di Jakarta. Itu berapa bulan, berapa tahun? Sekitar 6 bulan. Kerja ke bagian apa? Produksi. Lantas yang menjadikan resign dari pekerjaan tersebut itu apa? Banyak sebabnya alasan lah. Oke, 1001 alasan kenapa dia mau resign. Salah satu alasannya Pertama cocok udara. Oh iya. Karena kan di Abi nama di Jakarta Jakarta kan panas sebenarnya tidak cocok lagi pergaulan. Oke, kalau kita kan Udin ya, Udin udara dingin, sementara di sana kan panas Jakarta ya. Oke. Keduanya saya harus bisa keluar dari kebiasaan yang lama. Dalam artian kan kita bekerja udah menjadi karakter lah ya. Dari bangsa kita Jadi pegawai itu dari bangsa Hindia Belanda sepuh orang teh nya digawekeun kumaraneh mah. Iya waktu dijajah dulu sehingga aya bangsawan oge nyaeta kasarna dimodalan lah ku pihak Belanda jadi kacau kene gitu. Saya akhirnya keluar 2020 kamari teh 2020 keluar bisnis kopi berjalan. Jadi Kopi Balaka ini berdiri tahun 2020. Tapi sebelum tahun 2020 pernah menggeluti dunia kopi juga belum? Menggeluti udah lama. Tahun berapa itu? Saya awal mengenal dunia kopi, awal minum kopi, kopi asli atau kopi tanpa gula, kopi asli lah. Itu 2008-an. 2009. 2008. Sedekil lah. Iya, sedekil. Gitunya. Oke, siap. Waktu itu ada kalau di Majalaya kopi ontro. Oh, zaman dulu. Ada di pinggir pom bensin Maniacan. Ya, suka ada itu. Ya, ada kan. Itu kebetulan yang punyanya teman orang tua. Nah, dari sana kia berkunjung ke rumah, ya. Saya mau ke keciannya, ke cengos lah. Kercengos pada sekarang udah agak cengos. Ya masih ada. Cuman saya mendengarkan obrolan para orang tua. Oh, orang mau ke Papua, kemana. Akhirnya nyerah kedai kopi gitu di dia
di Majalaya. Iya. Nah, Nama kedainya apa itu waktu itu? kopi. Saya terinspirasi ngaran budak leutik pada etanya. Oh, urang hayang euy ka mana gitu. Tapi ku pangabisa urang. Ayeuna jarak sabaraha hari pertemuan itu saya beli kopi ke kopi ontrong teh. Iya. Budak leutiknya mau beli kopi. Budak leutik beli kopi. Yang si bapak aja Ya gitu. Terus gitu. Kopi non kopi hideung. Minum lah. Kieu gini kopi teh. Gitu kan. Nyata enak lah. Tapi mulai tadi dia mengenal dunia kopi, akhirnya sempat jualan. Oh, sempat jualan. Namanya bukan kopi Balaka. Bukan. WC. Apa? WC. Kopi WC. Iya. WC itu apa kepanjangan? Warung kopi Kang Ikan. WC berarti warung kopi Kang Ikan. Warung kopi. Kanu mobilnya, ke mana? Ke Garut, ke Tasik, sampai udah bisa pulang. Di mana itu? Di Garut. Di Garut. Berarti waktu itu dagang kopi naik mobil. Iya, pakai mobil sama teman-teman bareng-bareng. Udah sampai ke Garut, gak bisa pulang. Banyak pecah atau gimana? Karena Pak Bayu itu penghasilan teh. Pak Bayu gimana? Pak Bayu, jadi ayah mau beli kopi, Ya. jajan. Nah, saya mempertanyakan ya dengan babaturan teh, iya duit lagi pakai bensin atau lagi pakai dahar? Enggak, saya pakai dahar ngerokok sudah rupanya. Akhirnya pulang tidak bisa lah, uangnya bisa dipakai tuang artinya. Akhirnya Pinjam uang gitu. dibantuin sampai pulang ya bensinan. Akhirnya pulang ke sini itu tuh kelas 3, kelas 2 SMA. Katanya pesantren ya? Iya kan libur. Oh, libur lagi libur ya. Waktu libur pulanglah ke dia. Pulang di Majalaya yang menjalankan aktivitas biasanya, lulus sekolah, udah kerja, pulang ke sini naon ceritanya penghasilan, cari penghasilan. Akhirnya bikin kopi Balaka ini. Bikin kopi. Itu storynya, tuh kisahnya. Oke, sebelum Kang Udin ya melanjutkan kisahnya, saya mau minum kopi Balaka dulu, pengen nyoba nih gimana rasanya. Coba. Gak boleh ditiup ya? Oke. Digini-gini keteruk. Tok. Oh iya kayak gini ternyata. Oh jadi si kopinya itu jadi turun sendiri ya? Si kopinya itu turun. Mengetuk-ketuk, torik kan mengetuk, bintang yang mengetuk, kopi yang mengetuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aromanya juga beda. Khas banget. Kamu harus merasakan apa yang aku rasakan ya. Hanya di kopi Balaka. Amazing banget. Kenapa sih namanya Balaka? Balaka itu apa sih? Balaka itu diambil dari kata Sunda. Oh, dari bahasa Sunda. Balaka artinya apa? Artinya mengutarakan atau kejujuran, mengungkapkan rasa kejujurannya. Oh, Balaka. Saya baru tahu. Balaka mengungkapkan kejujurannya. Maksudnya mengungkapkan kejujuran apa sih maksudnya? Kejujuran apa saja, dari dunia bisnis, dari dunia pemberdayaan, dari sosial. Oke, jadi untuk Balaka sendiri. Terus hubungannya kata Balaka dengan kopi apa? Jadi saya membuat Balaka, Ya. membuat UMKM lah katakan
punya tujuan besar, punya cita-cita yang Punya besar, cita-cita besar. impian yang luar biasa. Oh, jadi ingin mengungkapkan gitu mungkin. Oh, jadi seperti itu ya. Apa coba harapan ke depannya? Cita-cita saya dan teman-teman ya, pada saat Sebentar, dan teman, oh pada saat itu dan teman-teman. Tapi kalau ini kan ownernya emang kamu sendiri kan? ya disebut owner merasa kedah gitu ya. Nah, tapi pemiliknya emang ahli kamu kan? Ya, Oke. pada saat itu ada kebersamaan membuat dream. Membuat apa? Dream, mimpi gitu. Oh, Orang hayang boga sebuah perumahan, oke. Teman-teman teman-teman sebuah perumahan dan semua fasilitasnya itu ditanggung. Contoh, saya punya rumah, Kang Ripan punya rumah, tapi di satu komplek ya. Kang Ripan punya usaha sayur mayur gitu ya. Oke. Jadi disuplai si masyarakat teman-teman teh butuh bensin aya bagian anak. Jadi mun butuh bensin mungkin saya kasih eta, butuh sayur saya kakak gitu ya. Teman-teman seperti itu cita-citanya sangat bagus. Saya memikirkan cita-cita itu jauh sebelum acara kebersamaan itu. Jadi ketika teman-teman kamu itu baru saja menulis sebuah impian-impiannya, Ya. padahal kamu itu dari dulu juga udah jauh dari dulu tuh udah menulis impian-impiannya. Kalau boleh tahu impian kamu itu apa sih? Yang harus dibalakakan, harus diungkapkan itu apa sih? Impian saya sederhana, bermanfaat bagi orang sekitar, teman-teman, saudara. Oke, jadi ingin menjadi manusia atau orang yang bermanfaat buat orang lain, saudara, teman-teman dan sebagainya. Dengan cara seperti apa kamu bisa bermanfaat? Dengan berbagai hal yang saya bisa, saya bantu. Ya seperti apa? Hanya dengan membuat kopi? Salah satunya membuat kopi, tapi saya punya teman-teman gitu ya, yang teman-teman saya ada yang udah nikah, ada yang udah punya anak, tapi mereka kesusahan untuk rumah, masih ngontrak gitu. Akhirnya saya mempunyai keinginan, saya hayang boga tanah sehektar gitu ya. Sok akan nikah, sok bangun di itu. Maksudnya mikiran bangunan anak tanah kan ulah. Saya punya rumah gitu, jadi bikin komplek, tapi itu teman-teman saudara gitu. Gitu, berarti emang benar-benar luar biasa berarti ya. Ya, pemberdayaan lah, lebih ke pemberdayaan. Siap, keren banget. Oke, tapi jika kalian penasaran dengan rasa kopi balak itu, kalian kalau pengen nyoba gitu ya, kalian jangan suka-suka menghubungi ke Instagramnya @kopibalaka. Balaka kopi atau kopi balaka? Oh ya, @balaka-coffee ya. Pokoknya silahkan DM saja. Atau kamu juga bisa menghubungi langsung ke Instagram saya. Ngomong-ngomong, untuk harganya kadang-kadang kan yang namanya kopi asli kan memang luar biasa ya. Ya. Kopi ini segini per 250 gramnya gitu. Nah, tapi kan kadang-kadang kan orang-orang, aduh ini kalau beli segini kan suka susah. Ada gak yang jualan sasetnya atau gimana? Ada? Oh ada juga. Oh jadi juga udah jual sasetnya. Wah keren. Karena sebelum terjun ke bisnis kopi, maksudnya sebelum dikomersilkan Ya. si kopi itu, saya membaca dulu Membaca dari apa? kopi, peradaban kopi dari dulu, sejarah dan lain sebagainya sampai saat ini. Jadi mencari dulu pengetahuan tentang kopi dulu, ilmu pengetahuan tentang kopi dulu. Ya, saya main ke kebun, kemana ke kebun gitu ya. Petani kopi itu belum pernah merasakan kopi yang selama 1 tahun bahkan lebih tua dari 10 tahun belum pernah merasakan kopinya. Masa sih? Iya. Oh karena emang
dijual gitu kan? Ya, Salah satunya. dijual. Kalau nggak dijual berarti dimakan sama musang gitu ya? Cara gitu ya. Petani kopi, kopinya apa? Kopi sobek, kopi yang sasetan di warung. Oh iya, petani kopi kalau mau minum kopi berarti belinya ke warung ya, bisa share. Karena satu lucunya, Oke. makanya saya bikin kopi plus gula menyamai kopi yang di warung-warung. Oh jadi yang kopi yang sasetan itu sudah ada gulanya? Ya. Itu gulanya gula apa itu? Gula pasir, gula merah, gula putih, gula merah gitu. Oke, gula pasir atau gula merah atau gula aren ya? Oh ada juga gula aren. Oke. Tetapi kalau yang ratusan gram gitu, saya nih mau ada yang mau beli di 250 gram gitu. Memang Ada. Berarti itu stoknya banyak berarti ya? Dikatakan banyak enggak lah, cuman ada Banyak. kalau beli 1 kilo 2 kilo gitu ya. Wah, berarti banyak kalau udah berkilo-kilo banyak. Berarti ini berarti stoknya ada puluhan kilo berarti. Ya segitu. Waduh, dia tuh kayaknya gak mau menyebutkan kayak gitu. Oke. Berarti harganya bersahabat. Oke, rasanya amazing. Pokoknya kalian kalau penasaran, coba nih Baraka Kopi. Ini beda, serius ini beda. Karena saya tidak berharap lebih dari kopi. Kenapa? Karena kalau kita ke kafe gitu ya, kan itu udah pure bisnis. Kalau saya enggak, saya bisnis kan naon we, kopi, jagung, naon gitu. Enggak digarap, tapi yang khusus untuk diminum di rumah, dikonsumsi itu kopi. Karena dari kopi, secangkir kopi kita bisa ngobrol, ngelem gitu gitu Ya kayak gini aja ya, contohnya kita minum secangkir kopi, kita ngobrol kemana saja. Dari secangkir kopi kita bisa menikmati ngobrol hingga menjadi sebuah pergerakan. Jadi bikin schedule, meeting-meetingnya dulu juga. Ini adalah pertemuan saya yang ketiga bersama Kang Udin. Pertama ketemu di warung kopi, tiba-tiba ketemu lagi di salah satu. Kok ini ketemu lagi? Oh kita temennya si temennya gitu. Akhirnya ya udah mau nih katanya nih. Oke, jadi seperti itu. Jadi itu dari kopi nih kayaknya. Tapi sih pada hakikatnya ya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala ya bro ya. Oke, jadi kalau begitu saya mungkin agak menyimpulkan ya, belum menyimpulkan agak nih. Nggak akan buka kafe gitu enggak? Atau angkringan enggak? Pokoknya kamu itu hanya memasukkan ke warung-warung aja gitu ya. Kalau begitu berarti udah sekarang ada karyawan berarti ya? Disebut karyawan Ada. Saya tidak mau menyebut itu karyawan. Oh iya. Karena saya merasakan gimana rasanya kerja. Ditunjuk-tunjuk atau Iya. Jadi meskipun dia pada hakikatnya karyawan, tapi Kang Udin ini tidak pernah menganggap mereka itu karyawan Kang Iya. Udin. Tapi sebagai apa? teman lah, saudara. Teman atau partner ya? Iya. Gitu. Keren banget berarti ya. Jadi ini nih, jadi bos itu tidak semuanya itu memiliki sifat diktator ya, menyuruh ini harus kayak gini. Terus ya. Bos memang seperti itu. Bosnya seperti itu. Memang seperti itu. Tapi kan Beda layaknya bos dengan seorang pemimpin. Oh iya. Jadi ada pemimpin, ada yang pemimpin itu ada yang memiliki sifat kepemimpinan gitu ya. Ada pemimpin, ada yang pemimpin dipimpin atau tidak semuanya pemimpin itu memiliki sifat kepemimpinan. Ya. Mungkin semua orang bisa jadi pemimpin. Oke, tetapi tidak semuanya orang itu memiliki sifat kepemimpinan. Seharusnya punya. Karena untuk memimpin dirinya sendiri, untuk memimpin keluarga, anak-anaknya ya. Oh iya, gitu. Dikatakan dalam surat Al-Baqarah, Amazing banget ya. surat Al-Baqarah ayat ke-30 bagian kiri paling atas. Subhanallah. Tentang khalifah. Tentang apa? Khalifah. Khalifah. Khalifah itu kan pemimpin. Iya. Berarti manusia itu emang dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di bumi ini. Ya. Ajib, ini ajib ini pengusaha ini amazing banget. Tahu juga tentang Qurannya,
posisi Qurannya kayaknya ada habis Quran deh, kayaknya pasti habis Quran ya. Disebut enggak. Oh enggak, biasa. Orang yang habis Quran itu ketika ditanya enggak, nggak bisa. Oke, ternyata saya ini bro sedang berhadapan sama seorang yang ilmunya itu amazing banget dan itu multi talent seperti itu.